Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Permata Rustan, NIM F1C1118059. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan tape. Fermentasi tape. Fermentasi merupakan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi dan terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Tape merupakan makanan selingan yang cukup populer di Indonesia. Pada dasarnya ada dua tipe tape, yaitu tape ketan dan tape singkong. Tape memiliki rasa manis dan sedikit mengandung alkohol, memiliki aroma yang menyenangkan, bertekstur lunak dan berair. Mikroba yang berperan dalam pembuatan tape yaitu jenis kamir, Saccharomyces cerevisiae. Proses pembuatan tape harus melakukan dengan baik untuk menghasilkan kualitas warna, rasa, tekstur, serta aroma khas tape yang baik. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil dan termasuk golongan Emicites. Tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,5 sampai 5. Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis kamir yang mempunyai sel. Kamir ini berbentuk oval atau bulat telur dengan ukuran sekitar 1 sampai 5 mikrometer atau 20 sampai 25 mikrometer dengan lebar sekitar 1 sampai 10 mikrometer. Saccharomyces cerevisiae bersifat anaerob fakultatif, tumbuh pada kondisi aerob tetapi melakukan proses fermentasi pada kondisi anaerob. Adapun klasifikasi ilmiah pada Saccharomyces cerevisiae yaitu yang pertama kerajaan yaitu fungi, filum Ascomycota, subfilum Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, dan spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Nama binomialnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah yang pertama suhu. Sebagian besar Saccharomyces cerevisiae umumnya tumbuh baik pada kisaran suhu 25 sampai 46 derajat Celcius. Yang kedua, nutrisi atau zat gizi. Dalam kegiatannya, kamir memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan yaitu unsur C, ada faktor karbohidrat unsur N dan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, misal Za, urea, amonia, mineral dan vitamin-vitamin. Dan yang terakhir yaitu pH. Nilai pH optimal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah antara 2,5 sampai 4,5. Selanjutnya, berikut alat dan bahan serta proses pembuatan tape. Alat-alat yang digunakan pada pembuatan tape yaitu baskom, panci, sendok, saringan teh, dan kompor. Bahan yang diperlukan yaitu beras ketan putih, beras ketan hitam, dan ragi. Pembuatan tape menggunakan beras ketan hitam dan beras ketan putih berfungsi agar diperoleh tekstur yang lunak dan berair, serta dapat menutupi sifat dari beras ketan hitam yang memiliki tekstur tidak mudah hancur yang lebih keras dibanding beras ketan putih. Beras ketan putih dan beras ketan hitam yang telah dicampur, kemudian dicuci sebanyak 3 kali. Pencucian sebanyak 3 kali berfungsi untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kontaminasi benda asing yang ada pada beras ketan. Setelah dicuci, kemudian direndam selama 1 jam. Proses perendaman ini memiliki fungsi dalam proses gelatinisasi pada tahap selanjutnya. Setelah proses perendaman selesai, beras ketan tersebut dikukus hingga masak. Pengukusan ini memiliki fungsi dalam pematangan beras ketan menjadi nasi ketan, mematikan mikroba patogen serta untuk memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan. Setelah dikukus, kemudian didinginkan. Kemudian setelah dingin, taburi ragi tape dan diaduk perlahan hingga ragi rata. Pemberian ragi tersebut berfungsi untuk fermentasi ketan menjadi tape. Lalu dibentuk bulat-bulat dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup yang dilapisi daun pisang.
Setelah semuanya telah dibentuk bulat-bulat, selanjutnya disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung selama 3 hari 3 malam. Proses pengemasan tape berfungsi untuk memperoleh suasana anaerobik sehingga dapat mendukung proses fermentasi oleh mikroba amilolitik dan menjaga agar tetap steril. Setelah melewati proses fermentasi selama 3 hari, maka wadah yang berisi tape tersebut diambil dan dibuka penutupnya, dan jadilah tape ketan. Mikroorganisme yang hadir akan memetabolisme senyawa nutrisi yang terdapat pada beras ketan selama proses fermentasi tape. Khamir akan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan alkohol dan sejumlah komponen flavor yang menjadi khas pada tape. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gultom tahun 2017 yang menyatakan bahwa komponen karbohidrat kompleks atau pati pada beras ketan dihidrolisis oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh mikroba yang bersifat amilolitik. Hasil akhir fermentasi yaitu air, alkohol, serta komponen flavor lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.